Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmat Ramadhani dari kelas Penjas Kestreka angkatan 2018. Di sini saya akan mengerjakan tugas sosiologi penelitian dengan tema yaitu adalah politik dan olahraga. Nah, dalam perkembangan kemajuan sekarang, pengaruh politik cukup besar terhadap pembinaan olahraga, karena olahraga juga merupakan sarana yang efektif dan efisien untuk meningkatkan disiplin dan tanggung jawab, kreativitas dan daya inovasi, serta mengembangkan kecerdasan. Nah, hal itu telah dibuktikan juga kaitannya dengan politik. Dari pertalian antara olahraga dan politik atau ideologi, sudah tampak betapa olahraga dalam peradaban modern bukan lagi sekedar kegiatan yang netral, melainkan kandungan multimakna. Bahkan sudah tidak terlihat makna olahraga itu sendiri setelah semuanya terbaur oleh politik. Nah, perkembangan olahraga tidak dapat dipisahkan dari kecenderungan perkembangan olahraga pada tingkat global. Terutama pengaruh dari gerakan Olimpiade sebagai sebuah idealisme yang sedemikian kuat dalam memberikan arah, isi dan propagandanisasi kegiatan olahraga pada umumnya. Dan untuk dapat bersaing diperlukan pembinaan yang terstruktur dan harus diselenggarakan dengan berbagai cara yang dapat mengikutsertakan atau memberi kesempatan seluas-luasnya kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam kegiatan olahraga secara aktif, berkesinambungan, dan penuh kesadaran akan tujuan olahraga yang sebenarnya. Oke, tema yang akan saya bahas di sini adalah pengertian politik olahraga, kaitan politik olahraga dengan olahraga, pengaruh politik dalam pembinaan olahraga, dan yang keempat adalah dampak politik dalam olahraga. Nah, dalam perkembangan semua itu, politik dan juga olahraga tidak lepas dari investasi politik. Baik investasi itu menimbulkan kemajuan atau bahkan kemunduran dalam bidang olahraga. Dan dalam hal ini, pengaruh sistem politik mempengaruhi model pembinaan dan intuisi yang menanganinya. Karena jika dalam pembinaan yang dilakukan oleh intuisi yang ditunjuk salah satu makna, pengaruh perkembangan akan olahraga juga tidak akan lepas oleh politik. Nah, kita masuk kepada pengertian politik dan juga dalam olahraga. Yang pertama itu adalah pengertian politik. Nah, pengertian politik dalam arti kebijaksanaan atau polisi berasal dari bahasa Yunani yaitu polistaya,
Polis berarti kesatuan masyarakat yang mengurus diri sendiri atau berdiri sendiri, sedangkan taya berarti urusan. Nah, dari segi kepentingan penggunaan, kata politik mempunyai arti yang berbeda-beda. Untuk lebih memberikan pengertian arti politik, disampaikan beberapa arti politik dari segi kepentingan penggunaan. Nah, dalam arti kepentingan umum atau segala usaha untuk kepentingan umum, baik yang berada di bawah kekuasaan negara, di pusat maupun di daerah. Lazim disebut politik, yang artinya adalah suatu rangkaian prinsip atau keadaan serta jalan atau cara dan alat akan digunakan untuk mencapai tujuan tertentu, atau suatu keadaan yang kita hendaki serta dengan jalan atau cara dan alat yang akan digunakan untuk mencapai keadaan yang kita inginkan. Nah, menurut Budairjo pada 2009 mengatakan bahwa politik adalah usaha menanggapi kehidupan yang baik. Usaha yang dimaksud dalam pengertian politik ini dapat dicapai dengan berbagai cara, yang terkadang bertentangan satu dan yang lainnya. Akan tetapi, tujuan itu hanya dapat dicapai juga jika memiliki suatu kekuasaan wilayah tertentu, atau negara atau sistem politik. Oleh karena itu, kekuasaan itu perlu dijabarkan dalam keputusan mengenai kebijakan yang akan menentukan pembagian atau alokasi dari sumber yang ada. Nah, kesimpulan bahwa politik dalam suatu negara berkaitan dengan masalah kekuasaan, pengambilan keputusan, kebijakan publik atau alokasi atau distribusi. Namun pada umumnya dapat dikatakan bahwa politik adalah usaha untuk menentukan peraturan-peraturan yang dapat diterima baik oleh sebagian besar warga untuk membawa masyarakat ke arah kehidupan yang lebih harmonis. Nah, sedangkan menurut Ramlan Surbakti pada 1999, yaitu definisi politik adalah interaksi antara pemerintah dan masyarakat dalam rangka proses pembuatan dan juga pelaksanaan keputusan yang mengikat tentang kebaikan bersama masyarakat yang tinggal dalam suatu wilayah tertentu. Dan menurut Kartini Kartono, politik dapat diartikan sebagai aktivitas atau perilaku yang menggunakan kekuasaan untuk menegakkan peraturan-peraturan atau keputusan-keputusan yang sah berlaku di tengah masyarakat. Nah, sedangkan menurut Aristoteles pada 3804 sampai 322 sebelum Masehi, yang memperkenalkan kata politik melalui pengamatannya tentang manusia yang ia sebut zoon politikon. Aristoteles ini juga adalah salah satu filsuf yang terkemuka. Nah, menurut Aristoteles, dengan istilah itu ia ingin menjelaskan bahwa hakikat kehidupan sosial adalah politik dan interaksi antara dua orang atau lebih sudah pasti akan melibatkan hubungan politik. Aristoteles melihat politik sebagai kecenderungan alami dan tidak dapat dihindari manusia. Misalnya,
ketika ia mencoba untuk menentukan posisinya dalam masyarakat, ketika ia berusaha meraih kesejahteraan pribadi, dan ketika ia berupaya mempengaruhi orang lain agar menerima pandangannya. Nah, Aristoteles berkesimpulan bahwa usaha memaksimalkan kemampuan individu dan mencapai bentuk kehidupan sosial yang tinggi adalah melalui interaksi politik dengan orang lain. Interaksi itu terjadi di dalam suatu kelembagaan yang dirancang untuk memecahkan konflik sosial dan membentuk tujuan negara. Dengan demikian, kata politik menunjukkan suatu aspek kehidupan, yaitu kehidupan politik yang lazim dimaknai sebagai kehidupan yaitu kehidupan kekuasaan dengan unsur-unsur negara. Kekuasaan atau power, pengambilan keputusan, kebijakan, dan pembagian atau alokasi. Dengan beberapa pendapat para ahli, maka dapat disimpulkan bahwa politik adalah merupakan upaya atau cara untuk memperoleh sesuatu yang dikehendaki, menggunakan kekuasaan untuk menegakkan peraturan-peraturan dan keputusan-keputusan yang sah berlaku di tengah masyarakat. Nah, yang kedua adalah pengertian olahraga. Olahraga merupakan aktivitas yang sangat penting untuk mempertahankan kebugaran seseorang. Olahraga yang juga merupakan salah satu metode penting untuk mereduksi stres. Nah, olahraga juga merupakan suatu perilaku aktif yang mengiatkan metabolisme dan mempengaruhi fungsi kelenjar dalam tubuh untuk memproduksi sistem kekebalan tubuh dalam upaya mempertahankan tubuh dari gangguan penyakit serta stres. Nah, oleh karena itu sangat dianjurkan kepada setiap orang untuk melakukan kegiatan olahraga secara rutin dan terstruktur dengan baik. Dengan kata lain, olahraga adalah suatu aktivitas yang dapat menyehatkan diri di luar maupun dari dalam, atau lebih dikenal dengan nama sehat jasmani dan juga rohani. Olahraga menurut Ensiklopedia Indonesia adalah gerakan badan yang dilakukan oleh satu orang atau lebih yang dapat dikenal regu atau rombongan. Nah, sedangkan dalam kasus Webster New Collegian Dictionary pada 1980 adalah ikut serta dalam aktivitas tubuh untuk memperoleh kesenangan dan aktivitas khusus seperti berburu atau berolahraga, pertandingan atau athletic games di Amerika Serikat. Nah, adapun menurut UNESCO mengartikan bahwa olahraga sebagai aktivitas tubuh berupa permainan yang berisikan perjuangan melawan unsur-unsur alam, olahraga lain, ataupun diri kita sendiri. Nah, menurut pakar Khalid Mutahhir, olahraga adalah proses sistematik yang berupa segala kegiatan atau usaha yang dapat mendorong, mengembangkan, dan membina potensi-potensi jasmani dan rohani seseorang sebagai permainan, pertandingan, dan prestasi puncak dalam pembentukan manusia memiliki ideologi yang seutuhnya yang berkualitas berdasarkan dasar negara atau Pancasila. Nah, sedangkan pengertian olahraga menurut
Menpora Maladi, olahraga mencakup segala kegiatan manusia yang ditunjuk untuk melaksanakan misi hidupnya dan cita-citanya. Cita-cita nasional, politik, sosial, dan juga ekonomi, dan juga kultur, dan sebagainya. Jadi dapat disimpulkan pengertian olahraga adalah suatu bentuk kegiatan jasmani yang terdapat di dalam permainan, perlombaan, dan kegiatan intensif dalam rangka memperoleh relevansi, kemenangan, dan prestasi optimal. Kita masuk kepada materi yang kedua, yaitu adalah kaitan politik dengan olahraga. Yang pertama adalah hubungan politik dengan olahraga. Perkembangan olahraga tidak dapat dipisahkan dari kecenderungan perkembangan olahraga pada tingkat global, terutama pengaruh gerakan Olimpiade sebagai suatu sistem idealisme yang sangat kuat dalam memberikan arah. Nah, di pihak lain, perkembangan olahraga itu sendiri seperti hanya perkembangan Olimpiade dipengaruhi oleh perubahan yang berlangsung dalam lingkup makro politik. Nah, olahraga yang pada dasarnya merupakan kegiatan yang semata-mata kesenangan belaka. Olahraga beralih menjadi upaya yang dikelola secara sungguh-sungguh atau dari kelihatan yang dianggap remeh hanya dilihat sebelah mata oleh pemerintah menjadi sebuah kebijakan global merupakan perhatian dari presiden, perdana menteri, dan juga raja. Nah, ada beberapa negara-negara yang memperkuat atau mengembangkan olahraganya. Salah satunya adalah Cina. Menurut saya Cina saat ini dalam dunia keolahragaan itu sudah tidak dipandang sebelah mata lagi. Dia mampu bersaing dengan negara-negara tangguh seperti Amerika, Inggris, dan juga lain-lainnya. Kita tahu saat ini dalam olahraga cabang bulu tangkis, Cina menjadi salah satu yang sering masuk ke dalam partai final, maupun itu dalam pertandingan Olimpiade, All England, dan juga pertandingan lainnya. Nah, sejak awal kebangkitan Olimpiade modern pada 1896 di Athena, gerakan Olimpiade mencanangkan bahwa Olimpiade mengembangkan misi untuk menyebarluaskan isme, sebuah idealisme yang mengandung perdamaian, kebebasan, dan persaudaraan sebagai landasan tatanan dunia baru, termasuk membina manusia menuju kesempurnaan seperti terkandung dalam motto Cituis, Altius, dan Fortius. Tanpa kita sadari pula, akses dari olahraga itu sendiri adalah lenyapnya eksistensi permainan pada awalnya. Kegiatan Olimpiade bersifat mundial tersebut, yang diklaim sebagai langkah paling dini dalam pencapaian globalisasi olahraga, hanya diikuti oleh kelompok eksklusif dari kalangan bangsawan. Nah, memasuki tahun 1920, mulai meluas diikuti oleh kalangan luas meskipun masih amat terbatas. Jadi pada saat itu hanya kaum bangsawan yang dapat atau mempunyai akses untuk berolahraga. Nah, yang kedua adalah
kelekatan politik dan juga olahraga. Nah, sejak lama ada usaha untuk menceraikan kegiatan olahraga, terutama olimpiade dengan politik. Tapi upaya itu selalu gagal. Kalau saja dunia mau jujur, sebenarnya keterkaitan antara keduanya sudah terpatri dalam peraturan penyelenggaraan olimpiade itu sendiri. Nah, contoh klasik terjadi pada Olimpiade 1936 di Berlin. Ketika paham Nazi di Jerman tengah berada di puncaknya, Jesse Owens, pelari berkulit hitam AS, yang sebelum pesta olahraga itu dibuka sudah dihina media Jerman, tiba-tiba saja merebut tak kurang dari 4 medali emas, dan itu dilakukan di depan mata Hitler. Gembong konsep tentang supremasi bangsa Arya. Nah, pada 1968, pada upacara penghormatan pemenangan, 2 atlet kulit hitam AS mengacukan tinju sebagai protes atau diskriminasi rasial atau rasis di negara mereka. Orang juga tak melupakan kejadian berdarah pada Olimpiade 1972 di Munchen, ketika para pejuang radikal Palestina menyandra dan kemudian membunuh 11 atlet Israel. Nah, pada Olimpiade 1980 di Moskow, Amerika Serikat dan negara-negara Barat memutuskan tak hadir sebagai protes penyerbuan Uni Soviet terhadap Afghanistan. 4 tahun kemudian Uni Soviet dan sekutunya membalas boikot itu dengan tak hadir pada Olimpiade 1984 di Los Angeles. Aksi Uni Soviet dilakukan oleh negara-negara satelitnya di Eropa. Akibatnya Olimpiade 1984 berjalan hambar. Sedangkan Olimpiade di Beijing 2008 yang akan dimulai dalam sepekan ini merupakan puncak dari keterkaitan antara olahraga dan politik. Sejak jauh hari sebelum dimulai, ia adalah dikotori faktor politik. Protes warga ternyata tidak terbatas di Tibet, tapi menyebar ke seluruh pemukiman mereka di seluruh Cina dan negara-negara lain. Unjuk rasa mereka juga didukung para aktivis LSM internasional. Nah, tapi buat Cina sendiri, Olimpiade Beijing pada 2008 memiliki arti yang sangat penting yang nuansa politiknya sangat tebal. Ketika mendiang Mao Zedong memproklamasikan berdirinya RRC sebagai sebuah negara, pada 1 Oktober 1949, antara lain ia mengatakan, bangsa kita tidak lagi akan jadi objek pemerasan, penghinaan, dan perbudakan dari bangsa-bangsa lain. Sejak saat itu, RRC selalu berjuang menempatkan dirinya sebagai posisi terhormat di pentas dunia. Nah, ini adalah motivasi yang ini adalah salah satu motivasi yang membuat atlet Cina itu berjuang lebih keras daripada atlet-atlet yang lain. Dan kita lihat sekarang Cina dalam Olimpiade selalu masuk dalam 4 besar perolehan medali. Nah, tapi selama hampir 50 tahun, pada tahun 1945 dan 1990, Mao selalu berada di bayang-bayang Uni Soviet dan AS sebagai 2 faktor utama di panggung perang dingin. Tapi setelah Uni Soviet itu runtuh, nah saingan terkuat dari sekarang Cina sudah mampu bersaing dengan Amerika Serikat. Nah, penyelenggaraan Olimpiade di Beijing
tak dapat dipisahkan dari sejarah bumilisasi, sukses membangun ekonomi dan membangkitkan nasional bangsa Cina. Nah, olahraga dan politik. Olahraga tentunya tidak lepas dari atlet atau olahragawan dengan bidang olahraga yang ditekuninya. Dan atlet merupakan salah satu unsur terpenting dalam perkembangan olahraga, karena atlet merupakan pelaku utama dari kemajuan olahraga. Dari prestasi yang mereka dapatkan, mereka bisa memperoleh popularitas, sehingga mereka bisa dikenal banyak orang. Bahkan dijamin sekarang menyamai popularitas dengan pejabat tinggi negara atau selebriti. Itu adalah pencapaian terbesar seorang atlet ketika ia mampu namanya bisa bersaing dengan para selebriti dan juga pejabat tinggi dan dikenal oleh masyarakat. Nah, dan berikut ini adalah beberapa contoh beberapa atlet yang sukses terjun dalam dunia politik dan juga olahraga, yaitu adalah George Weah, mantan pemain sepak bola Liberia. Ia meraih penghargaan pemain terbaik FIFA sehingga merupakan orang Afrika pertama yang meraih gelar tersebut. Dan ia juga sukses dalam politiknya. Setelah pensiun dari sepak bola, Weah mencoba pertunjukan dalam bidang politik. Ia mencalonkan diri sebagai presiden Liberia dan bersaing dengan Ellen Johnson dalam pemilihan presiden Liberia pada Oktober dan November 2005. Nah, yang kedua adalah Manny Pacquiao. Siapa yang tidak kenal Manny Pacquiao? Salah satu petinju hebat dunia yang membanggakan Asia di pentas di kalangan Eropa, yaitu adalah dengan segudang prestasi hingga masa kini masih aktif bertinju. Pada tahun 2007 ia mencalonkan diri sebagai anggota parlemen dan Partai Liberal, dan dia mampu masuk duduk di gedung parlemen. Nah, yang ketiga adalah Arnold Schwarzenegger. Ia memang dikenal sebagai bintang film, tapi jauh sebelum itu Arnold adalah seorang atlet binaraga. Ia terpilih pada 7 Oktober 2003 sebagai gubernur baru California. Nah, kita masuk kepada pengaruh politik dalam pembinaan olahraga. Membangun strategi pembinaan olahraga memerlukan waktu dan penataan sistem secara terpadu. Pemerintah tidak dapat bekerja sendiri tanpa sinergi dan kelembagaan lain yang berkaitan pembinaan sistem keolahragaan secara nasional. Penataan olahraga harus dimulai dari permasalahan olahraga di masyarakat yang diharap akan memunculkan bibit-bibit atau atlet berpotensi, dan ini akan didapat pada atlet yang dimulai dari usia sekolah atau dibibit atau disekolahkan sejak dini dan dibina sejak dini untuk bisa memajukan atau mengembangkan olahraga di tingkat yang lebih tinggi lagi. Nah, oleh karena itu penataan harus secara terpadu dan berjenjang sehingga hasil yang dicapai merupakan produk yang sangat optimal. Nah, pembinaan atlet pada usia pelajar seringkali tidak terjadi kesinambungan dengan pembinaan cabang olahraga prioritas. Dunia olahraga saat ini, bahkan yang akan datang, tidak dapat dipisahkan dengan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Olahraga tidak sebagai kebutuhan untuk menjaga kebugaran tubuh, akan tetapi telah merasuk dalam sebuah faktor kehidupan. Nah, prestasi suatu negara menjadi tolak ukur kemajuan bangsa dan negara. Oleh karena itu, pesaing
Persaingan mencapai prestasi olahraga antar negara terus berjalan dengan berbagai pengembangan teknik dan teknologi di bidang olahraga. Nah, merupakan tantangan bagi pengurus atau pengelola olahraga suatu negara. Nah, kita bisa melihat dari cabang olahraga sepak bola, faktor teknologi sangat penting untuk mengembangkan olahraga. Nah, kita bisa lihat saat ini negara-negara Eropa jauh lebih berkembang daripada negara-negara Asia dalam segi teknologi. Nah, itu juga dalam segi teknologi juga menopang prestasi olahraga tersebut. Kita tahu saat ini negara yang paling banyak menyumbang Piala Dunia itu adalah Brasil. Kita tahu saat ini Brasil punya sistem teknologi yang sangat mumpuni. Tapi saat ini juga negara-negara Asia sudah merintis ke arah sana. Kita lihat seperti Cina, Jepang saat ini juga sudah memiliki teknologi yang cukup baik untuk membantu mereka untuk mencapai prestasi yang lebih baik lagi. Sejak zaman Yunani kuno, umat manusia telah sepakat dan menyadari bahwa olahraga adalah salah satu sarana penting untuk meningkatkan karakter dan mentalitas bangsa. Nah, kita masuk kepada dampak politik dan dalam olahraga. Nah, dampak politik, dampak positif. Nah, yang pertama adalah olahraga menjadi alat pemersatu antar negara karena membawa nama baik negara. Nah, yang kedua adalah pelaku politik berperan sebagai sponsor yang pertama memberikan produk yang berkaitan langsung dengan kebutuhan OR, sepatu dan lain-lain. Yang kedua, memberikan fasilitas kebutuhan sehari-hari bagi para atlet. Yang ketiga, memberikan produk yang tidak berkaitan langsung dengan OR, menjadikan olahraga lebih dikenal dan menjadi hiburan bagi masyarakat luas dengan diadakannya pertandingan. Nah, dampak negatif adalah tidak sedikit terjadi provokasi dalam dunia olahraga yang disebabkan urusan politik, salah satunya kasus suap kepada pelaku olahraga. Yang kedua, rusaknya kepengurusan dalam organisasi olahraga karena lebih mementingkan urusan kepentingan politik sendiri ketimbang kemajuan olahraga. Nah, mungkin ini yang sedang dirasakan atau dialami oleh kita di Indonesia. Kita tahu saat ini anggaran untuk olahraga itu mungkin sudah cukup banyak yang disalurkan oleh pemerintah. Tapi kita tahu saat ini perkembangan olahraga kita itu tidak terlalu baik, apalagi untuk mencapai prestasi tertentu. Berbeda dengan negara tetangga. Nah, itu tidak, dan itu juga banyak kasus-kasus seperti korupsi dari menteri pemuda dan keolahragaan itu sudah menjadi bukti bahwa dampak negatifnya itu adalah banyak organisasi yang tidak mengurus para atlet atau tidak mengurus perkembangan olahraga secara baik atau mementingkan diri sendiri. Nah, yang ketiga adalah kemunduran prestasi atau dikarenakan atlet menjadi sarana kampanye dan terjun dalam berbagai kegiatan politik, menjadi konsentrasi atlet menjadi terpecah. Nah, rasa nasionalis atlet menjadi berkurang karena hanya mementingkan segi finansial saja yang diperoleh dari dampak masuknya politik. Yang kelima, hilangnya sportivitas dalam olahraga. Nah, mungkin hanya itu yang dapat saya jelaskan, paparkan tentang materi politik dan olahraga.
Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.